tunggu ya. Kak Elis lepas dulu maskernya biar suara Kak Elis jelas terdengar oleh adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Elis harap adik-adik, mama, papa semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya penuh dengan sukacita. Walaupun semua aktivitas adik-adik dilakukan di rumah, adik-adik jangan sedih ya, tetap penuh semangat dan sukacita. Adik-adik, hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah, waktunya adik-adik untuk sekolah minggu. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Jangan lupa buat adik-adik yang besar, yang sudah pandai membaca, siapkan Alkitab, sehingga adik-adik bisa mengikuti pada saat teman-teman adik membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, Alkitabnya disiapkan. Kak Elis juga nih sudah siap dengan Alkitab. Adik-adik, kebaktian hari ini temanya adalah Tuhan Yesusku hebat. Apa? Tuhan Yesusku hebat. Wah, adik-adik semua pasti tahu betul Tuhan Yesus hebat. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita dengar lagi firman Tuhan pada hari ini mengenai Tuhan Yesusku hebat. Adik-adik, nats yang akan dipakai untuk firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Nanti kita baca sama-sama ya. Oke? Kita akan mulai ibadah pagi ini. Untuk lagu pujian pertama, kita akan bernyanyi Biar Gunung-Gunung Beranjak. Adik-adik semua bangkit berdiri ya. Nyanyi penuh semangat. Dan untuk lagu pembuka, Kak Elis akan dibantu oleh Adik Kaira. Adik Kaira dari kelas balita, tapi luar biasa. Dia sudah bersedia untuk bantu Kak Elis menyanyikan lagu pujian yang pertama. Oke? Semua bernyanyi dengan penuh sukacita. Silakan Kaira. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita akan mulai kebaktian hari ini dengan doa pembuka. Ibu Asikanap akan membantu Kak Elis untuk pimpin doa pembuka, pembacaan firman, dan cerita. Adik-adik dengar baik-baik ya. Simak pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Kanap nanti.
Silakan Ibu Kanap. Adik-adik sekalian, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam doa, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk ibadah hari Minggu. Tuhan, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami tetap rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan bagi kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah berdoa dan kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya kakak akan tanya, kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing? Ya, baiklah kalau sudah kalian persiapkan. Sekarang kita akan buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Ayo kita baca Alkitab kita masing-masing. Kita buka semua. Sudah ketemu belum? Yaitu dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Kalau sudah ketemu, kakak akan minta tolong kepada Febri dan Noha yang akan membantu kakak untuk membaca Alkitab. Tapi ingat, sekalian semua harus juga memperhatikan Alkitab masing-masing dan membaca masing-masing. Ayo Febri dan Noha, silakan baca. Yohanes 4 ayat 46 sampai 49. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak percaya tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ayat 49, pegawai istana itu berkatanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan. Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang. Teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Terima kasih atas bantuannya Febri dan Noha yang sudah membantu kakak untuk membacakan firman Tuhan. Kakak akan mulai cerita tentang firman Tuhan pagi ini dengan tema Tuhan Yesusku hebat. Diambil dari Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Adik-adik sekalian, di mana ada seorang anak, dia rindu untuk menyaksikan kasih Tuhan yang telah dialami oleh anak tersebut, sehingga kasih Tuhan itu membuat seluruh keluarganya dan termasuk anak itu percaya kepada Tuhan Yesus. Begini kisahnya. Pertama, anak ini memperkenalkan diri bahwa anak ini berasal dari Kapernaum. Ayahnya adalah seorang pegawai istana.
berawal dari anak ini, di mana anak ini sakitnya semakin parah dan juga hampir anak ini meninggal. Ayah dan ibunya mengkhawatirkan keadaannya. Ayah dan ibunya berusaha untuk membawa anak ini berobat, namun tidak menghasilkan apa-apa. Ayahnya semakin khawatir dengan keadaan anaknya yang sakitnya semakin parah. Ayahnya mendengar bahwa Tuhan Yesus kembali ke kota Galilea, yaitu khususnya di kota Kana. Kemudian ayahnya ini percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kemudian ayahnya ini mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota Kana untuk menjumpai Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, ayah ini tinggal di kota Kapernaum dan dia akan berangkat ke kota Kana. Jarak antara Kapernaum dan Kana 26 km. Pada waktu itu tidak ada kendaraan bermotor. Perjalanan yang jauh pun harus dilakukan dengan jalan kaki. Dalam perjalanan dari Kapernaum ke kota Kana memerlukan waktu 6,5 jam. Sangat jauh bukan adik-adik? Namun demi anaknya, demi sayangnya kepada anaknya, bapak ini melakukan perjalanan yang jauh, ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit anaknya. Itulah harapan dari ayah ini. Dalam perjalanannya sampailah dia di kota Kana dan dia berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, bapak ini memohon kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, datanglah ke rumahku, anakku sedang sakit parah." Dan berkali-kali Pak ayah ini memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada bapak ini, "Pergilah, anakmu hidup." Coba bayangkan, sudah jauh-jauh datang bertemu dengan Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, anakmu sudah hidup." Kita percaya bahwa bapak ini percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Dan bapak ini percaya bahwa anaknya akan sembuh. Kemudian bapak ini beranjak untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, hamba dari bapak ini menemuinya. Dan hamba ini berkata kepada bapak ini, "Tuan, anakmu sudah sembuh." Bapak ini percaya bahwa kesembuhan ini terjadi karena imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak ini percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah mujizatnya sehingga anak ini bisa sembuh. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak perlu datang ke rumahnya untuk menjamah anak yang sedang sakit. Tapi dengan perkataannya, mujizat itu bisa terjadi. Yang penting, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kuasa Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Setelah ini terjadi, apa selanjutnya? Bapak ini percaya kepada Tuhan Yesus, seisi rumahnya, keluarganya, dan termasuk anak yang sakit tadi, semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sekalian, kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib untuk menyatakan pertolongannya. Oleh sebab itu, kita boleh bersyukur. Kita boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita boleh merasakan kasih dan pemeliharaannya.
Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan juga kita patut bersyukur. Karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepadanya. Anak-anakku sekalian, kita mengalami satu pertolongan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita boleh datang kepadanya. Ketika kita sakit, kita boleh datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia tidak pilih siapa yang datang kepadanya. Namun jika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menolong kita. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah percaya sepenuh hati dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Waduh, firman Tuhan hari ini bagus sekali ya, luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik mendapat sukacita dari firman yang disampaikan Ibu Asikana pada hari ini. Adik-adik, kita akan menyampaikan ucapan syukur melalui persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya. Ya, masukkan di dalam amplop. Nanti adik-adik bisa sampaikan kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI Bintaro. Adik-adik, sambil persembahan syukur kita dikumpulkan, teman-teman kita, Kiel dan Abel, akan mengiringi dengan lagu persembahan Aku Bawa, Aku Berikan. Kita sudah bernyanyi, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Adik-adik, aktivitas hari ini sangat mudah. Kak Elis harap adik-adik yang kelas batita, balita juga bisa mengerjakan, dibantu oleh para orang tua. Oke, untuk aktivitas hari ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gunting, pulpen, kertas berwarna. Kalau tidak ada kertas berwarna, adik-adik bisa pakai kalender bekas. Ya. Kalian ambil kertas yang berwarna. Kita lipat adik-adik menjadi 2. Lipat menjadi 2, pas tengah adik-adik ya. Lalu sesudah terbentuk seperti ini, terlipat seperti ini, ambil gunting, kita gunting membentuk hati adik-adik. Ya, kita gunting membentuk hati. Untuk adik-adik yang kecil bisa minta tolong mama dan papanya, karena pakai gunting ya bahaya ya. Bisa minta tolong mama papanya untuk bantu menggunting. Oke, ya. Nah, jadi deh gambar hati ya. Sudah jadi adik-adik gambar hati. Nah adik-adik, kalau sudah jadi hati seperti ini, adik-adik ambil pulpen. Adik-adik tulis pesan Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1. Nanti kalau adik-adik sudah tulis, jadinya seperti ini. Yaitu, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Oke? Adik-adik bisa ya? Untuk coba di rumah. Selamat mencoba. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman yang disampaikan Ibu Asikanap tentang Tuhan Yesusku yang hebat. Jadi adik-adik jangan lupa selalu datang kepada Tuhan ketika adik-adik sedang mengalami susah, dan selalu bersyukur ketika adik-adik dalam keadaan sukacita. Ya,
Teman kita Noel, Niel, dan Elo akan bernyanyi lagu penutup yang berjudul Kasih Yesus. Oke, yuk kita sama-sama bernyanyi ya. Adik-adik ikuti ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini dengan doa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mau menjadi Tuhan yang hebat buat kami. Tuhan, sebagai rasa syukur, kami berikan persembahan. Tuhan berkati agar berguna buat gereja dan sesama kami yang membutuhkan. Kami serahkan semuanya ke hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, dan pelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ketika adik-adik ketemu dengan yang lain. Oke? Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan berkati.